Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas metode penyelesaian persamaan kuadrat yang part 1, yaitu dengan cara memfaktorkan atau faktorisasi. Nah, sekarang kita akan belajar metode yang kedua. Apa itu? Yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau bisa kita singkat dengan MKS. Metode MKS. Metode MKS ini seperti apa? Nah, kita harus tahu dulu tentang kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu apa? Kuadrat sempurna itu kuadrat yang faktornya itu sama. Jadi, X ditambah A itu langsung dikuadratkan. Jadi, kuadrat sempurna itu bentuknya pasti seperti ini. Kalau X-nya ditambah A, berarti X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat. Kalau dikurang, ya berarti dikurangi 2AX. Jadi bentuk kuadrat sempurna itu adalah bentuk kuadrat yang seperti ini. Nah, kemudian bisa kita amati suku yang terakhir, yaitu A kuadrat, itu kan bisa kita dapatkan dari setengah yang tengah. Jadi yang tengah ini dibagi 2, ini kan 2A, dibagi 2 kan jadinya A. Terus dikuadratkan. Jadi A kuadrat itu adalah setengah dari koefisien X dan dikuadratkan. Yang meskipun yang negatif juga ya, jadi negatif 2A itu kalau dibagi 2 itu kan negatif A. Negatif A kalau dikuadratkan juga tetap positif A kuadrat. Jadi ciri-cirinya MKS itu, ciri-cirinya kuadrat sempurna itu adalah koefisien C-nya atau konstantanya itu adalah setengah dari koefisien X dan dikuadratkan. Yang tengah ini kan kalau di persamaan umumnya kuadrat kan B. Ini kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang tengah itu kan sama dengan B. Nah, berarti yang belakang itu kan sama dengan C. Berarti C-nya itu sama dengan setengah B dikuadratkan. Setengah dari koefisien yang tengah dikuadratkan. Jadi, X kuadrat ditambah BX ditambah setengah B kuadrat itu adalah kuadrat sempurna dari X plus minus. Kalau ininya plus, berarti ininya ikut plus. Kalau ininya minus, berarti ininya minus. Nah, kalau yang ini tetap pasti positif yang terakhir itu kan. Nah, ini kita masih mengenal kuadrat sempurnanya dulu. Jadi, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode MKS adalah mengubah persamaan kuadrat tersebut menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi kan ada kuadrat yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu yang apa? Yang C-nya itu bukan setengah dari koefisien X yang dibagi 2 dan bukan setengah koefisien X yang dikuadratkan. Paham? Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi, langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, selesaikan persamaan X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 sama dengan 0 dengan metode MKS. Ini dia sudah kuadrat sempurna atau belum? Kita lihat ya, setengah koefisien X. Koefisien X kan 4. Setengahnya berarti 2. 2 dikuadratkan itu adalah 4. Nah, karena ini bukan 4, berarti dia belum kuadrat sempurna. Nah, makanya kita sekarang melakukan melengkapi kuadratnya supaya menjadi kuadrat yang sempurna. Dengan cara kita pindahkan dulu, karena 1 tadi kan bukan pasangannya ini ya, kita pindahkan dulu. X kuadrat ditambah 4X sama dengan min 1, karena dipindah. Kemudian, harusnya tadi apa? Yang C-nya biar kuadrat sempurna. Setengah dari koefisien X dibagi 2. Setengah dari koefisien X dikuadratkan. Setengahnya 4 kan 2. 2 dikuadratkan. Jadinya 4. Nah, karena ruas yang kiri ini kita tambahkan 4, kita tambahkan ini, yang kuadrat ini, berarti yang ruas kanan juga harus kita tambah supaya nilainya tetap. Jadi kalau kita menambahkan di satu ruasnya juga harus ditambahkan. Jadinya X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 kuadrat itu sama dengan min 1, tadi kan awalnya memang min 1, ditambah 2 kuadrat. Nah, yang ruas kiri, sekarang dia sudah merupakan kuadrat sempurna kan? X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan
Negatif 1 ditambah 4 hasilnya adalah 3. Nah, karena dia kuadrat sempurna, jadi dia bisa dituliskan seperti ini. X ditambah 2. 2 itu dari ini ya. Jadi X ditambah 2 kuadrat. Kuadratnya sekarang jadi 1 sama dengan 3. Nah, X ditambah 2, supaya kuadratnya hilang, kan kita akar. Jadinya tinggal X ditambah 2 itu sama dengan yang ruas kanan juga kita akar. Kalau kita melakukan sesuatu di satu ruas, maka ruas yang lainnya kan juga harus dilakukan apa yang kita lakukan di ruas yang kiri tadi. Karena ini diakar, berarti kanannya juga diakar. Akar 3 kan nggak ada, berarti tetap akar 3. Nah, hasil dari pengakaran itu kan bisa positif, bisa negatif. Kenapa? Misalnya kita kuadratkan min akar 3, kita kuadratkan kan hasilnya 3. Plus akar 3 kita kuadratkan juga hasilnya 3. Jadi, akar dari X plus 2 kuadrat itu bisa jadi plus 3, bisa jadi min 3. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua kemungkinan, bisa plus, bisa min gitu loh. Jadi dituliskan plus minus. Nah, kita kan mau cari X-nya, berarti yang bukan X kita pindah. 2 kita pindah ke ruas kanan. Jadi X sama dengan min 2 plus minus akar 3. Jadi penyelesaiannya adalah, kan ini plus minus, berarti ada dua kemungkinannya, bisa min 2 plus 3 atau min 2 plus akar 3 atau min 2 min akar 3. Jadi ada dua kemungkinannya. Yang min 2-nya kan tetap bisa jadi plus akar 3 atau min akar 3. Jadi faktor dari persamaan ini itu adalah min 2 plus akar 3 atau min 2 min akar 3. Kalau bilangan biasa dijumlahkan dengan bilangan akar, nggak bisa. Jadi tetap kita tulis seperti ini. Bisa dipahami ya? Kita ke contoh yang lainnya. Nah, ini soalnya. Contoh yang kedua. Kita periksa dulu dia itu sudah merupakan kuadrat sempurna atau bukan. Min 6, koefisien X-nya kan min 6. Min 6, kita bagi 2, hasilnya min 3. Kita kuadratkan, hasilnya 9. Berarti harusnya yang di sini itu adalah 9. Karena bukan 9, berarti kita lengkapkan dulu kuadratnya, supaya menjadi kuadrat sempurna. Nah, karena 2 itu kan bukan pasangannya ini ya, aslinya kita pindah dulu. X kuadrat dikurangi 6X sama dengan min 2. Kemudian, kita ganti dengan apa yang seharusnya. Koefisien X dibagi 2 atau dikali setengah, dikuadratkan. Jadi, setengah kali 6 dikuadratkan, karena yang di sini kita tambah. Setengah kali 6 dikuadratkan, berarti yang ruas kanan juga ditambah. Setengah dikali 6 dikuadratkan. Nah, kemudian, setengah kali 6 kan 3. Jadi, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 3 kuadrat. Sama dengan negatif 2 ditambah 3 kuadrat. Nah, sebenarnya ini nggak usah dihitung sampai 9, karena nanti yang kita pakai itu yang tinggal yang ini, X dikurang, karena ini tandanya ini kan negatif, berarti kita pakai negatif. Kemudian 3. Paham ya? Jadi, cara ambil yang di dalam tanda kurungnya itu, yang pertama adalah X-nya ini. Yang kedua, tandanya ini negatif, karena negatif berarti kita pakai yang negatif. Kemudian, pakai berapa kuadrat harusnya? 3 kan? Berarti X dikurangi 3 dikuadratkan. Sama dengannya, ya kalau yang ini baru dihitung, 3 kuadrat kan 9. Berarti negatif 2 ditambah 9 hasilnya adalah 7. Supaya kuadratnya hilang, kita akar. Kalau diakar berarti tinggal X min 3 sama dengan, nah 7 kan diakar, jadi akar 7, tapi dia plus minus, karena bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, jadi X-nya itu sama dengan 3 plus minus akar 7. Bisa jadi X plus akar 7 atau
bisa jadi 3 plus akar 7 atau 3 min akar 7. Jadi penyelesaiannya ada dua. X sama dengan 3 plus akar 7 atau X sama dengan 3 min akar 7. Oke, satu lagi. Biar lebih jelas. Contoh yang ketiga. Persamaan kuadratnya ini. Berarti kita periksa dulu dia sudah kuadrat sempurna apa belum. Koefisien X-nya adalah 3, kita bagi 2. Jadi 3 per 2. Kita kuadratkan. Jadi 9 per 4. Harusnya 9 per 4 kan, tapi di sini adalah 2. Berarti 2 itu, persamaan ini tuh belum merupakan persamaan kuadrat sempurna. Maka 2-nya kita pindah ke sebelah kanan. X kuadrat ditambah 3X sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kita ganti dengan yang seharusnya. X kuadrat ditambah 3X ditambah seharusnya apa? Setengah dari koefisien X dikuadratkan. Jadi setengah kali 3 dikuadratkan. 3 per 2 kuadrat. Yang di kanan juga kita tambah dengan bilangan yang sama. Setengah kali 3 dikuadratkan. Jadi 3 per 2 kuadrat. Nah, seperti yang Ibu bilang di slide sebelumnya, ini sebenarnya tidak perlu kita hitung, jadi biarkan seperti ini. Jadi di kuadratnya apa? Di dalam kurungnya sekarang tinggal apa? X ditambah 3 per 2 dikuadratkan. X ditambah 3 per 2 dikuadratkan. Sama dengan yang ruas kanan baru kita hitung. 3 per 2 dikuadratkan kan 9 per 4. Nah, kemudian kita jumlahkan. Negatif 2 itu kan negatif 8 per 4 ya. Kalau kita jadikan pecahan. Negatif 8 per 4. Jadi negatif 8 ditambah 9. Hasilnya 1. 1 per 4. Kemudian kita akar. X ditambah 3 per 2 plus sama dengan plus minus akar 1 per 4. Nah, karena 1 per 4 itu kan ada akarnya. Bisa kita 1 per 4 itu kan 1 per 2 dikali 1 per 2. Berarti bisa kita langsung kita hilangkan akarnya. Dikeluarkan dari akar. Dan yang 3 per 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi, plus 3 per 2 itu jadi min 3 per 2. Plus minus 1 per 2. Jadi penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, min 3 per 2 plus, kita pakai yang plus. Yang kedua, min 3 per 2 min 1 per 2. Yang pertama tadi, 3 per 2, min 3 per 2 ditambah 1 per 2 itu hasilnya adalah min 2 per 2. Yang sama dengan min 1. Kalau yang kedua, negatif 3 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Jadi penyelesaian dari persamaan ini itu negatif 1 atau negatif 2. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, langsung kita coba saja. Latihan yang ketiga. Ini juga ada cuma 3 soal. Kalian coba selesaikan persamaan ini dengan metode MKX. Jadi dicoba diperiksa dulu. Apakah dia sudah merupakan kuadrat sempurna atau belum. Selanjutnya kalau belum, ya kalian lengkapi dengan konstanta yang seharusnya, yaitu setengah dari koefisien X dikuadratkan. Dan dilakukan proses yang seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke, kalau kesulitan jangan pernah takut untuk bertanya, karena ini tuh materi yang penting. Maksudnya untuk selanjutnya nih materi tentang persamaan kuadrat akan kita pakai sering banget. Sampai SMA, sampai kuliah, sampai seterusnya. Kalau kalian mendalami matematika, persamaan kuadrat ini adalah materi yang sangat sering kita pakai. Jadi, jangan sampai kalian kalau nggak bisa, kemudian diem aja, nggak bertanya gitu ya. Oke, Ibu akhiri untuk metode yang ini akan kita lanjutkan metode yang selanjutnya, metode yang terakhir di video yang selanjutnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.